Selamat siang, perkenalkan nama saya Lois B. Krisnaretio Nandu, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Dianuswantoro dengan nomor NIM A11 2019 11773. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bab distribusi sampling, penafsiran parameter, dan pengujian hipotesa pada mata kuliah probabilitas dan statistik ini. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu distribusi sampling. Sebelum mengenal apa itu distribusi sampling, kita perlu mengetahui apa itu populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan objek yang karakteristiknya tidak kita teliti. Semisal populasi gajah. Nah, terus mungkin populasi itu semisal ada kelas nih, kelas X yang akan kita teliti. Nah, kelas X itu merupakan populasi. Terus banyak pengamatan dalam populasi disebut sebagai ukuran populasi, dinotasikan dengan N. N besar ya. Nah, itu tuh jumlah dari populasi tersebut. Misalnya tadi populasi kelas X tadi yang akan kita teliti. Itu misal di kelas tersebut ada 36 siswa. Nah, itu berarti ukuran populasinya 36. Nah, populasi sendiri terdapat dua jenis, yaitu populasi tak berhingga dan populasi terhingga. Populasi tak berhingga itu jika jumlah populasi tidak diketahui atau ya dianggap tak hingga gitu, tidak terbatas lah. Sedangkan populasi terhingga itu jumlah populasi diketahui, misal ya jumlah 10, 20 gitu. Jadi terbatas, itu populasi terhingga. Nah, lalu sifat atau ciri yang kita amatin dalam suatu populasi itu disebut karakteristik populasi, seperti umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan. Nah, misal jadi apa yang kita ciri atau sifat dari populasi kita yang akan kita teliti itu tuh disebut karakteristiknya. Misal populasi ini tuh kita mau teliti berat badannya atau jenis kelaminnya atau umurnya gitu, berapa rata-rata umur di kelas itu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah karakteristik populasi. Nah, hasil pengukuran karakteristik tadi itu disebut parameter populasi. Nah, tadi kita meneliti karakteristik dari populasi itu. Nah, hasil pengukuran dari penelitian kita itu tuh disebut parameter populasi. Misal hasilnya tuh bisa seperti min atau rata-rata. Misal kita akan meneliti rata-rata berat badan kelas tersebut, atau umur, atau tinggi badan, dan lain sebagainya. Bisa standar deviasi, variansi, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya adalah sampel merupakan sebagian dari populasi yang karakteristiknya tidak kita selidiki, dan sampel dianggap bisa mewakili keseluruhan populasi. Nah, untuk sampel itu bagian dari populasi yang kita teliti. Jadi misal kita meneliti suatu populasi nih, kelas X tadi. Nah, kita ambil sampel itu hanya beberapa orang, misal 5 atau 10 untuk diteliti karakteristiknya. Nah, itu. Lalu kemudian jumlah bagian dari populasi yang kita ambil untuk diteliti itu disebut ukuran sampel atau banyak pengamatan dari sampel tersebut itu. Itu dinotasikan dengan huruf N kecil. Itu jumlah sampel. Jenis sampel ada dua, yaitu sampel besar dan sampel kecil. Dalam secara default itu sampel besar sebuah sampel dikatakan besar ketika dia lebih dari 30. Sedangkan sampel kecil jika sampelnya itu berjumlah kurang dari 30. Nah, lalu ya ini hampir sama seperti populasi tadi. Sifat atau ciri yang kita amati dalam suatu sampel tersebut itu disebut karakteristik sampel. Contohnya umur, jenis kelamin, tinggi badan, dan lain sebagainya. Hasil pengukuran karakteristik sampel disebut statistik sampel. Kalau tadi parameter populasi ya, kalau ini statistik sampel. Contohnya rata-rata, simpangan baku, variansi. Nah, itu hasil dari hasil pengukuran dari sampel yang kita ambil tadi, yang kita telah teliti tadi, bisa menghasilkan rata-rata, mungkin simpangan baku atau variansi. Nah, lanjut kita masuk ke distribusi sampling.
Nah, untuk distribusi sampling sendiri merupakan suatu distribusi probabilitas dari ukuran-ukuran statistik seperti rata-rata, varian, dan proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Nah, distribusi sampling sendiri itu terdiri dari ada 4 ya. Distribusi sampling rata-rata, sampling proporsi, sampling selisih rata-rata, dan sampling selisih proporsi. Nah, di sini yang akan saya bahas hanya 2, yaitu sampling rata-rata dan sampling proporsi. Distribusi sampling rata-rata menurut Sujana merupakan kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, terus lalu bila diketahui populasi dengan rata-rata mu x dengan simpangan bagus sigma x, diambil sampel berukuran n tanpa pengembalian atau pemulihan, tidak dikembalikan lagi, maka akan diperoleh distribusi sampel rata-rata yang mempunyai rumus seperti pada slide berikutnya. Nah, sebelum kita masuk ke rumus, kita perlu nih mengenal notasi-notasi apa aja yang bakal nanti ada di rumusnya. Nah, yang pertama itu n. Sudah dibahas tadi, n itu ukuran sampel, jumlah sampel. N kecil. Untuk n besar itu ukuran populasi, atau jumlah populasi. X bar itu rata-rata dari sampel. Mu itu rata-rata populasi. S itu standar deviasi sampling. Sigma itu standar deviasi populasi. Mu X bar itu menandakan rata-rata pada distribusi sampling rata-rata. Sedangkan sigma X bar itu standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Nah, kita masuk ke rumus. Rumus distribusi sampling rata-rata. Itu ada 2 ya. Semisal populasinya tidak terbatas atau infinity atau itu tidak diketahui. Jika populasinya tidak diketahui atau jumlah sampel per jumlah populasi itu lebih kecil sama dengan 5%, itu rumusnya menggunakan yang rumusnya menggunakan yang kiri ini untuk mencari rata-rata, standar deviasi, dan nilai bakunya. Sedangkan jika diketahui populasinya terbatas atau disebutkan populasinya, diketahui jumlahnya, itu kita menggunakan rumus yang kanan ini. Nah, PT-nya itu pada standar deviasi, itu jika populasi diketahui, dia dikalikan dengan faktor koreksi, yaitu akar dari n dikurangi n per n besar ya. N besar dikurangi n kecil per n besar dikurangi 1. Yaitu jumlah populasi dikurangi jumlah sampel per jumlah populasi dikurangi 1. Nah, itu untuk rumus dari distribusi yang ada di distribusi sampling rata-rata. Lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal distribusi sampling rata-rata. Misal, ada soal dari 1000 mahasiswa prodi teknik informatika diketahui rata-rata tinggi badannya adalah 166 cm. Dan standar deviasi sama dengan 16 cm. Nah, ini standar deviasi populasinya. Ini juga rata-rata tinggi badan populasinya. Jadi ini mu, ini standar deviasinya. Diambil 4. Nah, kemudian lalu diambil 64 orang sebagai sampel acak. Ini itu jumlah sampelnya 64. Jadi N kecilnya 64. Jika penarikan sampel dilakukan dengan tanpa pemulihan atau dikembalikan lagi, dan rata-rata tinggi mahasiswa diasumsikan terdistribusi normal, berapa probabilitas sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 162 cm. Kita masuk ke penyelesaiannya. Diketahui tadi jumlah populasinya 1000. Sedangkan jumlah sampelnya itu 64. Lalu mu-nya sudah diketahui tadi 166. Terus, nah, berdasarkan rumus yang ini, mu X bar itu sama dengan mu. Jadi didapatkan mu X bar sama dengan 166. Serta ini sigma atau standar deviasi populasi itu jumlah 16.
Lalu ditanyakan probabilitas sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 162 atau Px bar itu kurang dari 162. Kita masuk ke pengerjaannya. Karena tadi ya, karena N per N itu jumlah sampel per jumlah populasi itu menghasilkan angka yang lebih besar dari 5%, sehingga dia menggunakan rumus yang kanan ini, rumus populasi yang ini, populasi terbatas atau N per N besar lebih besar dari 5%. Jadi standar deviasinya nanti akan dikalikan dengan faktor koreksi standar deviasi X barnya. Nah, lalu kita hitung dulu faktor koreksinya. Akar dari N-nya tadi, jumlah populasinya tadi 1000 dikurangi jumlah sampelnya 64 per jumlah populasi dikurangi 1, jadi menghasilkan akar 936 dikurangi per 999 menghasilkan akar 0,937. Nah, 0,937 di akar menghasilkan 0,967. Nah, ini udah kita cari FK-nya. Lalu kita mencari simpangan baku dari distribusi sampling rata-ratanya. Sigma X bar. Yaitu tadi rumusnya kan sigma sama dengan sigma per akar N kecil. N kecil yaitu jumlah sampel dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, lalu dimasukkan tadi angka-angkanya. Tadi simpangan bakunya 16 per jumlah sampelnya 64. Akar 64 itu 8. 16 dibagi 2 itu 16 dibagi 8 itu menghasilkan 2. Lalu FK-nya tadi sudah kita hitung ketemu 0,967. Lalu 2 dikali 0,967 menghasilkan 1,934. Itu untuk standar deviasi X barnya. Nah, lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari Z. Kita mengubah ke bentuk Z. Untuk nantinya kita masukkan kita cari di kurva normal untuk mengetahui berapa besar probabilitasnya dengan menggunakan luas daerah pada kurva normal itu. Nah, rumusnya tadi yaitu Z sama dengan X bar dikurangi mu X bar per sigma X bar. X bar sendiri tadi adalah distribusi itu ya 162 itu tadi, ini yang ditanyakan yang distribusinya. Lalu mu X barnya tadi sudah diketahui sama dengan mu, jadi 166. Kemudian per sigma X barnya sudah kita cari tadi, ini kita masukkan ke sini, menghasilkan negatif 2,06 untuk Z-nya. Nah, lalu kemudian kita lihat pada tabel Z-nya. Nah, di sini kita lihat di kurva normalnya, itu Z itu terletak negatif ya. Jadi dia terletak di kiri. Setelah 0, ini di kiri. Nah, kita kan nyari kurang darinya. Kurang dari ini tuh yang 162 tadi sudah kita convert ke bentuk Z-nya, itu menghasilkan ini 0,2 negatif 2,06. Nah, itu terletak di sini. Nah, kita nyari tinggi badan yang kurang dari 162, berarti dia tuh letaknya di kiri garis Z ini. Nah, arsiran ini merupakan besar probabilitasnya. Nah, lalu bagaimana kita nyari itunya? Nah, kita lihat pada tabel Z. Ini saya menggunakan tabel distribusi Z ya, untuk negatif 2,06.
ini 0, ketemu ini di sini 0,4803. Nah, udah di sini masuk. Karena kita pakai distribusi Z itu, jadi kita menghitungnya luas kanan 0 ini, luas kiri ini, itu kan luas sini sampai sini itu kan 1. Nah, setengahnya itu kan berarti 0,5 ya. Jadi kita hanya perlu menggunakan setengah saja untuk mencari ini bisa. Nah, itu tadi jadi 0,5 dikurangi itu tadi tabel Z dari 0, kok 0, 2,0 min 2,06 itu dianggap plus saja. Nah, itu menghasilkan ini 0,4803. Nah, kita kurangkan ketemu 0,0197 atau 1,97%. Nah, ini merupakan besar probabilitas sampel akan memiliki rata-rata tinggi badan kurang dari 162 itu besarnya probabilitasnya 1,97%. Nah, itu untuk distribusi sampling rata-rata. Nah, subbab selanjutnya adalah distribusi sampling proporsi. Distribusi sampling proporsi sendiri menurut Sujana adalah kumpulan atau distribusi semua perbandingan sampelnya untuk suatu peristiwa. Nah, kalau tadi kan kita meneliti rata-ratanya tuh. Nah, kalau ini tuh kita meneliti peristiwanya. Jadi kayak berapa probabilitas peristiwa tersebut terjadi dalam sampel itu gitu loh. Nah, misal dalam suatu populasi kita mengamati sebuah kejadian. Kejadian tersebut terjadi banyak X kejadian. Maka proporsi kejadian tersebut dalam populasi itu adalah X per N besar atau jumlah populasi. Nah, atau biasanya ditulis P atau X per jumlah populasi juga benar. Lalu notasi dalam distribusi sampling proporsi itu ada mu X per N kecil, mu X per sampel, jumlah sampel, itu merupakan rata-rata pada distribusi sampling proporsi. Dengan sigma X per jumlah sampel itu standar deviasi pada distribusi sampling proporsi. Ya kan? P atau X per jumlah populasi itu merupakan proporsi peristiwa dalam populasi itu. Nah, ini rumus distribusi sampling proporsi. Ya hampir sama seperti tadi. Jika populasi tidak terbatas atau tidak diketahui, atau N jumlah sampel per jumlah populasinya kurang dari sama dengan 5%, dia menggunakan rumus ini yang kiri. Jika populasinya diketahui atau disebutkan dalam soal, dia menggunakan rumus yang kanan ini. Nah, bedanya sama. Untuk standar deviasi X per N-nya itu untuk populasi yang diketahui dia dikalikan faktor koreksi. Catatan, jika nilai P dari populasi tidak diketahui, P dianggap sama dengan 0,5, yaitu nilai maksimum. Nilai P 1 dikali 1 min P yang maksimum. Nah, ini contoh soal dari distribusi sampling proporsi. Sebuah toko baju, Your Shift, melakukan penelitian dan mendapatkan bahwa pembelian dilakukan oleh 30% dari pelanggan yang memasuki tokonya. Suatu malam terdapat sampel acak sebanyak 200 orang memasuki tokonya. Berapa probabilitas pelanggan yang membeli lebih dari 40%? Nah, diketahui tadi P itu ya proporsi pelanggannya membeli kemungkinan. Jadi itu peristiwa pelanggan membeli ketika berkunjung ke tokonya. Nah, itu tuh besarnya tuh dilakukan oleh 30% dari pelanggan yang masuk ke tokonya. Jadi diketahui P-nya 0,3 atau 30%. Nah, lalu tadi jumlah sampelnya itu 200 dan jumlah populasinya tidak diketahui. N tidak terbatas. Nah, lalu mu X per jumlah sampel itu sama dengan P, yaitu sama dengan 0,3.
Ini dapat dari mana? Dari rumus tadi, yang ini sama. Mu X per N sama dengan Pi. Nah, kita lanjut. Yang ditanyakan itu probabilitas pelanggan yang membeli lebih dari 40% atau Px per jumlah sampel lebih besar dari 40%. Itu berapa? Nah, kita masuk ke pengerjaannya. Nah, karena N tidak diketahui tadi, maka standar deviasi X per N itu tidak dikalikan faktor koreksi. Jadi kita pakai rumus yang kiri, yang ini. Karena tidak diketahui, populasi tidak diketahui. Lanjut. Nah, kita hitung standar deviasi X per N sama dengan akar dari Pi dikali 1 min Pi per N. Sama dengan tadi udah diketahui, kita masukkan 0,3 Pi-nya 0,3 dikali 1 dikurangi 0,3 itu 0,7 per jumlah sampelnya itu 200. Ya. Kita kalikan ketemu 0,21 per 200. Akar dari 0,21 per 200. Kita hitung 0 per 21 per 200 sama menghasilkan 0,00105. Akar dari 0,00105 itu 0,0324. Itu untuk standar deviasi X per N-nya. Lalu kita cari nilai dari Z-nya. Kita ubah ke bentuk Z-nya. Ke bentuk Z. Itu dengan rumus Z sama dengan X per N dikurangi mu X per N per sigma X per N kecil. Atau jumlah sampel. Ini N kecil semua ya. Jumlah sampel. Itu sama dengan X per N kecil itu 40% ini. Jadi 0,4 dikurangi mu X per N itu 0,3 tadi ini 0,3 dikurangi terus dibagi standar deviasi X per N tadi yang kita hitung 0,034. Kita masukkan ke sini temu 0,10 dibagi 0,0324 ketemu 0,31. Nilai Z-nya 0,31. Nah, nilai Z ini positif, berarti dia terletak di sebelah kanan 0. Ini. Nah, yang ditanyakan adalah probabilitas pelanggan yang lebih dari 40%. Sehingga letak arsirannya itu ada di sebelah kanan garis Z ini. Karena dia lebih dari. Nah, kita lihat di tabel Z-nya. Nilai 0,31 itu berapa di tabel Z? Kita gunakan tabel distribusi Z. 0,31 ini 0,1217. Nilai dari bentuk Z dari 0 bentuk Z nilai tabel Z dari 0,31 nya tadi itu bernilai 0,1217. Nah, untuk mencari luas arsiran ini yang merupakan besar probabilitasnya itu dengan cara ini kan setengah nih, kita nggak perlu nyari dari satu dari kiri ke kanan yang nilainya 1, kita setengah aja pakai 0 ini jadinya 0,5 dikurangi besar 0 dari 0 ke Z ini tuh luasnya berapa besarnya. Nah, ini tadi yang kita cari 0,1217 kita kurangkan ketemu 0,3783 atau 37,83%. Nah, ini merupakan besar probabilitas yang kita cari tadi. Probabilitas itu, proporsi itu. Jadi probabilitas pelanggan yang membeli lebih dari 40% adalah sebesar 37,83%. Jadi besarnya segitu. Nah, itu untuk distribusi sampling proporsi. Selanjutnya kita masuk ke bab kedua, yaitu penaksiran parameter. Penaksiran sendiri menurut Suharyadi berarti keseluruhan proses menduga suatu parameter pada populasi yang tidak diketahui nilainya dengan memanfaatkan atau menggunakan statistik sampel. Nah, itu menurut Suharyadi dalam statistika untuk ekonomi dan keuangan modern. Nah, jadi itu
penaksiran atau penduga ini kita memanfaatkan statistik sampel untuk menduga nilai dari suatu parameter pada populasi. Nah, lalu kriteria penaksir atau pendugaan yang baik itu yang pertama tidak bias, artinya statistik sampel setidaknya harus sama ataupun mendekati parameter populasi yang ditelitinya. Jadi ya mendekatilah, kalau sama itu lebih baik. Yang kedua itu efisien. Nah, itu efisien ketika standar deviasi dari statistik sampelnya itu kecil. Nah, semakin kecil standar deviasinya, semakin efisien. Yang ketiga itu konsisten. Nah, untuk konsisten sendiri, semakin banyak jumlah sampel atau ukuran sampel meningkat, itu akan semakin mendekati parameter populasinya. Jadi semakin banyak, jika jumlah sampelnya semakin banyak, itu akan lebih akurat lah untuk menduga parameter populasinya. Lalu jenis penaksiran statistik. Jenis penaksiran statistik sendiri ada dua, yaitu penaksiran titik atau point estimation dan penaksiran interval atau interval estimation. Nah, bedanya kalau penaksiran titik itu dia menduganya menggunakan nilai. Sedangkan penaksiran interval itu dia menduga suatu parameter populasi dengan menggunakan interval. Jadi ada plus minus gitu. Nah, untuk penaksiran interval sendiri ada dua, yaitu penaksiran rata-rata dan penaksiran proporsi yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama adalah penaksiran rata-rata. Nah, ada 3 rumus dalam penaksiran rata-rata, yaitu ketika sampelnya besar, yaitu N lebih dari sama dengan 30, atau populasi tidak terbatas, populasi tidak diketahui jumlahnya, itu dia menggunakan rumus ini, X bar dikurangi Z alpha per 2 dikali sigma per akar jumlah sampel. Nah, ini mu ini merupakan dugaan. Jadi kita menduga parameter populasinya. Nah, ini yang diduga itu rata-rata, tetanya, teta. Nah, itu dia di interval antara X bar min Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar jumlah sampel, dan dia lebih kecil dari X bar plus Z alpha per 2 dikali standar deviasi per akar jumlah sampel. Nah, Z alpha per 2 ini tuh titik kritis, Z kritis, titik Z kritis dalam kurva normal. Jadi ada plus, ada minus, kanan kiri. Nah, itu untuk yang sampel besar dengan populasi tidak terbatas. Untuk sampel besar dengan populasi terbatas, dia menggunakan rumus ini sama, bedanya hanya di sini. Dia dikalikan faktor koreksi, yaitu jumlah populasi dikurangi jumlah sampel per jumlah populasi dikurangi 1 akar dari itu. Nah, untuk sampel kecil, yaitu N kurang dari 30, dia menggunakan rumus sama, hanya mengganti Z-nya dengan T. Nah, lalu untuk T alpha per 2-nya sendiri, dia beda, tidak seperti Z alpha per 2. Dia, kalau T alpha per 2, itu sama dengan alpha per 2, dan diikuti dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah sampel per dikurangi 1. Itu untuk sampel kecil. Lalu, contoh soal penaksiran rata-rata. Dari populasi para pegawai di suatu perusahaan, diambil sampel sebanyak 50 orang untuk dicatat gaji tahunannya. Rata-rata dan simpangan baku dari gaji mereka adalah sebesar 20 juta dan 4 juta.
buatlah interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan itu. Nah, lanjut, diketahui dari soal tersebut diketahui X itu merupakan gaji pegawai di suatu perusahaan. Nah, N sendiri tadi jumlah sampelnya ada 50, mengambil 50 orang. Untuk jumlah populasinya tidak diketahui. Terus untuk X bar-nya sendiri atau rata-rata dari sampelnya itu sebesar 20 juta dan simpangan baku dari sampelnya itu atau standar deviasinya itu 4 juta. Nah, ditanyakan interval kepercayaan 95% untuk menduga berapa sesungguhnya rata-rata gaji para pegawai di perusahaan itu. Nah, lalu kita lanjut. Nah, karena besar N tidak diketahui, maka sigma X bar tidak dikali dengan faktor koreksi. Ini karena N tidak diketahui, populasi tidak terbatas, maka dia ini sigma per akar N itu kan sama dengan standar deviasi X bar. Nah, ini dia tidak dikali dengan faktor koreksi karena jumlah populasinya tidak diketahui. Nah, sehingga probabilitas dari X bar rata-rata atau rata-rata tadi sampelnya itu gaji sampelnya dikurangi Z alfa per 2 dikali sigma per akar jumlah sampelnya itu lebih kecil dari mu. Mu ini yang diduga rata-rata parameter itu, parameter populasinya itu lebih kecil dari, nah mu berada di antara X min Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil dan X bar plus Z alfa per 2 dikali sigma per akar N kecil. Nah, bedanya di sini yang kiri min, yang kanan plus. Itu sama dengan tadi tingkat kepercayaan, interval kepercayaan itu 95%. Nah, terus kemudian dihitung alfa per 2 nya itu sama dengan 1 dikurangi 95% per 2, yaitu 5% per 2. Nah, 0,5 dibagi 2, 0,05 dibagi 2 menghasilkan 0,025. Nah, ini untuk alfa per 2 nya. Lalu kita masukkan ke rumus ini. X bar tadi diketahui 20 juta. 20 juta dikurangi nilai Z dari 0,025 itu nanti kita cari pada tabel dikali 4 juta per akar 50, lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 20 juta ditambah nilai Z 0,025 dikali 4 juta per akar 50. Nah, kita cari itu tadi Z 0,025 nya berapa, itu di tabel kumulatif Z itu kita cari, ini tabel T kumulatif 0,025 ya, 0,025 adakah. Nah, ini 0,025, maaf tadi sedikit ngelek. Itu min 1,96 di sini, ketemu di sini. Nah, maka kita masukkan min 1,96 itu untuk yang min, untuk yang plus tinggal diganti plus saja. Sama. Terus tadi dihitung akar 50 ketemu 7,07. Lalu dihitung 20 juta dikurangi 1 kali 90. 1 kali 96 dikali 565.779,863. Itu lebih kecil dari mu.
lebih kecil dari 20 juta plus 1,96 dikali 565.779,863. Lalu dilakukan perhitungan, ketemu 20 juta dikurangi 1.108.928,53. Untuk yang kiri itu dikurangi 20 juta dikurangi, untuk yang kanan 20 juta ditambah. Terus kemudian dilakukan perhitungan, ketemu interval seperti ini. Jadi probabilitas 18.891.071,47 itu lebih kecil dari mu, lebih kecil dari 21.108.928,553 sama dengan 95%. Nah, jadi didapat kesimpulan dengan tingkat kepercayaan 95%, rata-rata gaji pegawai perusahaan tersebut berada di interval ini. Ini tadi yang kita cari. Karena ini merupakan penaksiran interval. Jadi kita menaksirnya menggunakan interval. Jadi kita menduga mu itu nilainya berada di antara interval ini. Entah itu 20 juta, entah itu 19 juta, atau 21 juta. Ya. Intinya mu ada di interval ini. Ini untuk gambar itu ya, grafik kurva normalnya. Ya. Ini untuk yang batas kritis Z main, yang ini untuk batas kritis Z plus. Nah, ini nilai mu. Nah, yang diarsir ini merupakan interval dari nilai mu. Itu ada di tengah ini. Nah, itu untuk penaksiran rata-rata. Lalu sebab selanjutnya adalah penaksiran proporsi. Proporsi menunjukkan jumlah bagian tertentu dari suatu kelompok. Rumus penaksiran proporsi adalah sebagai berikut. Jika sampel besar atau N lebih besar sama dengan 30 dari populasi tak terbatas atau populasi tidak diketahui nilainya, dengan jumlah sampel per jumlah populasi itu lebih kecil sama dengan 5%, adalah rumusnya sebagai berikut. X per N, jumlah N kecil, jumlah sampel, dikurangi Z alpha per 2 dikali akar X per N dikali 1 min X per N per N. N kecil semua itu jumlah sampel itu lebih kecil dari P. P ini dugaan proporsi. Distribusi itu. Distribusi taksir. Dan dugaan proporsinya. Yang kita duga. Nah, itu tuh berada di antara interval ini dan ini. Bedanya yang kiri dan kanannya terletak di plus dan minusnya saja. Lalu, jika sampel besar N lebih besar dari 30 dari populasi terbatas atau N-nya diketahui, N besar, jumlah populasinya diketahui, dengan jumlah sampel per jumlah populasi itu lebih besar dari 5%, menggunakan rumus yang ini. Sama seperti sebelumnya rumusnya, bedanya hanya dikalikan dengan faktor koreksi, yaitu akar N atau jumlah populasi min jumlah sampel per jumlah populasi dikurangi 1. Interval juga. Nah, lalu jika sampel kecil, yaitu N kurang dari 30, rumusnya sama, hanya ganti Z alpha per 2 menjadi T alpha per 2. Ini rumusnya sama, hanya ganti Z menjadi T. Lalu lanjut ke contoh soal. Pada suatu desa dilakukan survei terhadap 100 orang dan ditemukan bahwa 50 orang suka meminum kopi dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%. Berapakah proporsi sesungguhnya penduduk di desa itu yang suka meminum kopi? Nah, kita tulis, diketahui X itu barisan orang yang suka minum kopi di desa tersebut. Itu jumlahnya 50. Nah, 50 orang suka minum kopi.
Nah, untuk sampelnya sendiri jumlahnya 100, N kecil 100, survei terhadap 100 orang. Kemudian kita cari X per N-nya. Nah, X per N kecil atau jumlah sampel itu sama dengan 50 per 100, sama dengan 0,5. Nah, ditanyakan dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, berapakah proporsi sesungguhnya penduduk desa itu yang suka minum kopi? Nah, jawab, kita lanjut ke pengerjaan. Nah, ini karena besar N tidak diketahui, ya, maka standar deviasi sigma atau sigma bar X bar tidak dikalikan dengan faktor koreksi. Nah, ini kan N-nya tidak diketahui nih. Di sini di soal tidak diketahui jumlah populasinya berapa, N besarnya berapa. Sehingga dia menggunakan rumus yang ini. Karena populasi tak terbatas, tidak diketahui. Nah, terus masukkan ke situ rumus. Jadi P atau probabilitas dari X per jumlah sampel dikurangi Z alpha per 2 dikali X per jumlah sampel dikurangi 1 min X per jumlah sampel per N atau jumlah sampel. Nah, itu bakal lebih kecil dari P. P itu dugaan proporsi yang kita cari, yang kita duga. Itu lebih kecil, P lebih kecil dari X per jumlah sampel plus Z alpha per 2 dikali X per jumlah sampel dikali 1 min X per jumlah sampel per N. Itu bakal sama dengan 90% atau tingkat kepercayaan. Ya, tingkat kepercayaan. Nah, kita cari alfa per 2 nya dulu berapa. Alfa per 2 itu 1 min, rumusnya 1 min alfa ya, 1 min ini, min tingkat kepercayaan itu. Nah, itu hasilnya 10%, itu dibagi 2 jadinya 5%, 5% bagi 2 5%. Ya benar, 10% bagi 2 itu 5% hasilnya, atau 0,05. Nah, terus kita masukkan ke rumus ini. 0,05 dikurangi Z 0,05. Nah, nanti nilai Z ini akan kita cari pada tabel kumulatif Z. Dikali 0,5 dikali 1 min 0,5 per 100. Itu lebih kecil dari P atau proporsi dugaan. Lebih kecil dari 0,5 plus Z 0, nilai dari Z 0,05 dikali 0,5 kali 1 min 0,5 per 100. Nah, kita cari nilai Z. Nilai Z 0,05 itu berapa? Kita cari pada tabel kumulatif 0,05. Nah, ini kita bisa menggunakan yang 0,0505 atau 0,0495. Nah, ini cari yang mendekati. Nah, saya menggunakan yang ini sehingga min 1 nilainya min 1,64. Jika ingin menggunakan min 1,65 itu juga bisa. Ya, kembali ke presentasi, kita masukkan nilai tadi yang telah kita cari, nilai Z tadi. Nah, jadinya negatif 1,64. Nah, untuk yang Z yang ini tinggal dipluskan sama. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan 0,05 ini dikali 1 dikurangi 0,05 itu 0,05. 0,5 dikali 0,5 itu 0,25. 0,25 per 100 itu 0,05. Per 100 itu 0,0025. Diakar hasilnya 0,05. Nah, lalu dilakukan perhitungan 0,5 dikurangi 1,64 dikali 0,05 itu hasilnya ini 0,082. Itu untuk yang kiri, untuk yang kanan plus. BT-nya itu ini interval. Nah, lalu dari sini didapat 0,418 untuk ruas kiri dan 0,582 untuk yang kanan. Yang kiri dikurangi, yang kanan ditambah. Nah, sehingga kemudian kita lihat pada grafik kurva normal ini.
Untuk yang kiri, min Z alpha per 2 sama dengan min 1,64. Ini tadi yang kita cari. Itu yang kiri, dan yang kanan itu akan selalu, nah, itu akan selalu itu ya, berlawanan. Yang ini negatif, yang ini positif. Nilainya sama. Nah, untuk yang tengah ini, untuk RC yang tengah ini itu merupakan interval dari proporsi yang kita duga itu. Proporsi penduduk yang suka minum kopi. Nah, jadi sudah ketemu interval ini, dapat disimpulkan dengan tingkat kepercayaan sebesar 90%, proporsi sesungguhnya penduduk di desa itu yang suka meminum kopi berada di interval 41,8% hingga 58,2%. Ini kita jadikan persen. Nah, jadi banyak penduduk yang suka kopi itu berada di interval ini, 41,8% hingga 58%. Bisa jadi 50%, bisa jadi 52%, dan sebagainya. Nah, itu untuk penafsiran proporsi. Nah, kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa atau hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan ditolak. Perumusan hipotesis sendiri ada dua, yaitu hipotesis nol atau H0 dan hipotesis alternatif atau HA. Hipotesis nol itu memprediksi tidak adanya perbedaan dari satu kondisi dengan kondisi lainnya, sedangkan hipotesis alternatif itu memprediksi adanya perbedaan dari satu kondisi dengan kondisi lainnya. Misal contohnya hipotesis nol itu misal ya, rata-rata nilai bahasa Inggris di kelas A dan B itu sama. Nah, hipotesis alternatifnya rata-rata nilai bahasa Inggrisnya berbeda antara dua kelas itu. Nah, itu. Lalu lanjut ke pengujian hipotesa satu rata-rata. Pengujian hipotesa rata-rata adalah pengujian mengenai hipotesis rata-rata suatu populasi yang didasarkan atas informasi sampelnya. Nah, langkah-langkah pengujian hipotesa satu rata-rata. Yang pertama, rumuskan hipotesa. Jika pengertian sama, itu maksudnya pernyataannya sama, ada yang pernyataannya sama, bisa menyamakan suatu kondisi gitu ya. Itu dilakukan uji dua pihak, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 0, itu HA itu mu tidak sama dengan mu 0, HA itu lebih besar dari mu-nya, mu lebih besar dari mu 0, HA mu lebih kecil dari mu 0. Untuk pengertian max dilakukan uji pihak kanan, itu H0-nya itu mu lebih kecil sama dengan mu 0, HA-nya itu mu lebih besar dari mu 0. Untuk pengertian min itu dilakukan uji pihak kiri, itu H0-nya mu-nya lebih besar sama dengan mu 0, sedangkan HA-nya mu-nya lebih kecil dari mu 0. Nah, langkah yang kedua itu melakukan penghitungan C-stat dan T-stat. C-stat untuk sampel besar dan T-stat untuk sampel yang kecil. Nah, perhitungan C-stat ketika N lebih besar dari 30 atau sampel besar. Populasi tidak terbatas atau N jumlah sampel per jumlah populasi itu lebih kecil dari 5%, gunakan rumus ini. Z sama dengan X bar dikurangi mu per sigma per akar jumlah sampel. Untuk populasi terbatas gunakan rumus yang ini. PT-nya kembali lagi dikali jika terbatas atau diketahui jumlah populasinya dikalikan faktor koreksi. Nah, catatan bila standar deviasi populasi tidak diketahui dapat digantikan dengan standar deviasi sampelnya. Jika standar deviasi populasi ini tidak diketahui, kita bisa menggantinya dengan standar deviasi sampelnya. Nah, perhitungan T-stat ini ketika sampel kecil ya, N kurang dari 30, sama PT-nya hanya
Z-nya diganti T. Dan di sini jika sampel kecil itu diikuti dengan derajat kebebasan, yaitu sama dengan N-1. Ini untuk ini rumus T-stat untuk populasi tidak terbatas, dan ini rumus T-stat untuk populasi terbatas atau hanya diketahui. Yang ketiga, menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Ketika N lebih besar dari 30, tentukan nilai Z-table. Z-table untuk uji dua pihak itu ini, gunakan Z alpha per 2 sama dengan 1 min alpha per 2. Itu untuk uji dua pihak. Jika hanya uji satu pihak, gunakan Z alpha saja. Z alpha sama dengan 0,5 dikurangi alpha per 2. Ketika N atau jumlah sampel kurang dari sama dengan 30, tentukan nilai T-table dengan derajat kebebasannya df sama dengan N-1. Untuk rumus sama, untuk rumusnya sama ini, hanya ganti Z dengan T untuk T-table. Nah, gambarkan daerah penolakan dan penerimaan hipotesis 0 berdasarkan langkah 1 tadi. Untuk uji pihak 2, gambar kurva normalnya seperti ini. Ini daerah penolakan H. Yang diarsir itu daerah penolakan H0. Ini, itu daerah kritis. Ini untuk uji pihak kanan, yaitu daerah penolakannya ada di kanan. Untuk uji satu pihak kiri, itu daerah penolakannya ada di kiri. Lalu lanjut langkah keempat, menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Nah, ini menentukan kriteria. Yang pertama, untuk uji dua pihak, jika Z lebih kecil dari min Z alpha per 2 atau Z lebih besar dari Z alpha per 2, HO ditolak. H0. Jika min Z alpha per 2 lebih kecil sama dengan Z dan lebih kecil sama dengan Z alpha per 2, itu H0 tidak dapat ditolak, nanti diterima ya. Untuk uji satu pihak kanan, itu jika Z lebih besar dari Z alpha, itu H0 ditolak. Jika Z lebih kecil sama dengan Z alpha, H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Untuk uji satu pihak kiri, balikan dari uji satu pihak kanan. Jika Z itu lebih kecil dari min Z alpha, H0-nya ditolak. Jika Z lebih besar sama dengan min Z alpha, HO-nya diterima. H0-nya diterima. Langkah yang kelima, bandingkan nilai Z atau T yang diperoleh pada tahap 2 tadi dengan Z atau T-table yang telah kita hitung tadi. Lalu simpulkan apakah H0 dapat ditolak berdasarkan kriteria ini tadi. Nah, lalu langkah selanjutnya buat kesimpulan secara komprehensif dan lengkap. Lanjut ke contoh soal pengujian hipotesa satu rata-rata. Seorang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh sebuah mobil secara rata-rata kurang dari 25.000 km per tahun. Untuk menguji pendapat tersebut, diambil sampel acak sebanyak 100 pemilik mobil, dan mereka diminta untuk mencatat kilometer yang telah ditempuhnya. Ternyata rata-rata jarak yang ditempuh adalah 28.000 km dengan simpangan baku 4.000. Apakah Anda sependapat dengan pernyataan tersebut? Gunakan taraf signifikansi 5%. Nah, kita lanjut ke penyelesaian soal. Pengujian yang digunakan adalah uji sisi kiri dengan ukuran sampel besar, sehingga digunakan tabel kumulatif Z sebagai alat bantu menghitung Z-table. Nah, ini menggunakan pengujian uji sisi kiri ya, karena ini tadi orang mengatakan bahwa jarak yang ditempuh mobil itu secara rata-rata kurang dari, jadi dia min, penyataan min kurang dari, diketahui X itu jarak yang ditempuh sebuah mobil, terus mu 0-nya sama dengan 25.000, itu sama dengan mu, lalu N sama dengan 100, ini jumlah sampelnya,
jumlah sampelnya dia 100 pemilik mobil, kemudian X barnya itu 28.000, lalu S atau simpangan baku sampelnya itu 4.000, itu sama dengan simpangan baku populasi. Lalu alfa kita ketahui dapat diambil dari taraf signifikansi ini, alfa, kemudian itu sama dengan 5%, sama dengan 0,05. Yang ditanyakan adalah ujilah hipotesis bahwa rata-rata yang ditempuh sebuah mobil setahun kurang dari 20.000 km. Apakah itu benar? Nah, jawab. Yang pertama kita rumuskan dulu hipotesisnya. H0 itu diduga rata-rata tempuh sebuah mobil adalah lebih dari atau sama dengan 25 km. Itu H0-nya ya. Nah, H0 itu jika di matematika kan, bentuk matematika itu menjadi mu lebih besar sama dengan 25.000. Nah, H0 diduga rata-rata HA, ini HA harusnya. Diduga rata-rata tempuh sebuah mobil adalah kurang dari 25.000 km. HA itu mu kurang dari 25.000. Nah, yang selanjutnya kita menghitung Z-stat. Karena N tidak diketahui, maka tidak digunakan faktor koreksi, sehingga Z sama dengan X bar dikurangi mu per standar deviasi per akar N, jumlah sampel. Nah, ini tadi kita sudah ketahui X barnya itu 28 km, 1000 km, lalu mu-nya 25.000, itu dibagi tadi simpangan bakunya 4.000 dibagi jumlah sampel, akar dari jumlah sampel yaitu akar 100 itu 10. 4.000 dibagi 10 itu 400. 28.000 dikurangi 25.000 itu 3.000. 3.000 dibagi 400 hasilnya 7,5. Itu untuk nilai Z statnya. Lalu yang ketiga itu menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Karena N lebih dari 30, kita menggunakan nilai Z table. Nah, ini sampel besar ya. Karena satu pihak saja, yaitu pihak kiri, maka kita gunakan Z alpha, satu pihak tadi. Nah, alfanya kan sudah diketahui 0,05. Ini 0,05. Nah, maka Z alpha itu sama dengan Z 0,05. Nah, ini nanti kita cari di tabel kumulatif. 0,05 tadi itu 1,6764 ya, 64. Nah, sudah ditemukan di sini, ini garis negatif Z alfanya dengan negatif 1,64. Nah, untuk arsiran yang kiri ini daerah penolakan H0. Nah, sedangkan Z sendiri dia berada di jauh kanan sana. Dia berada di daerah H0 diterima, penerimaan H0. Nah, kemudian langkah selanjutnya menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Uji pihak kiri. Apakah Z itu lebih kecil dari main Z alpha? Apakah Z lebih besar sama dengan main Z alpha? Nah, kita masukkan Z sama dengan 7,5 dan main Z alpha sama dengan negatif 1,64. Didapatkan Z lebih besar dari 0, Z alpha, yaitu 7,5 lebih besar sama dengan dari negatif 1,04. Maka H0 diterima. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pada tingkat signifikansi 5%, klaim seseorang mengenai rata-rata jarak yang ditempuh mobil kurang dari 25.000 km adalah salah. HA ditolak. Nah, itu untuk contoh soal pengujian hipotesis satu rata-rata. Nah, lalu lanjut ke sebab berikutnya, yaitu pengujian hipotesa BD2 rata-rata. Pengujian hipotesa BD2 rata-rata digunakan ketika terdapat dua buah rata-rata hitung.
Nah, pengujian ini itu bermaksud untuk mengetahui beberapa populasi mempunyai rata-rata sama atau beda. Terus yang kedua itu beberapa buah sampel berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Itu menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc dalam Statistika untuk Ekonomi dan Niaga Jilid 2. Lalu perumusan hipotesa beda 2 rata-rata. Uji dua pihak. Ini untuk ujian dua pihak. Hampir sama seperti pengujian hipotesa satu rata-rata. Bedanya ini dia rata-ratanya 2. Dan ya, rata-ratanya 2. Nah, H0 itu mu 1 sama dengan mu 2. Itu ini jika uji dua pihak ya. H0 itu mu 1 sama dengan mu 2. H alternatifnya itu mu 1 tidak sama dengan mu 2. Nah, kurvanya akan seperti ini. Ini negatif, ini positif. Yang dihasil merupakan daerah penolakan H0. Nah, kriteria jika Z lebih kecil dari Z alpha per 2 atau Z lebih besar dari Z alpha per 2, H0 ditolak. Jika min Z alpha per 2 lebih kecil sama dengan Z, lebih kecil sama dengan Z alpha per 2, H0 tidak dapat ditolak atau diterima. Nah, N lebih besar dari 30, ini sampel besar, di mana Z alpha per 2 sama dengan 1 min alpha per 2, dengan derajat kebebasan sama dengan N1, jumlah sampel 1 ditambah jumlah sampel 2, dikurangi 2. Itu untuk yang besar, sampel besar. Untuk sampel yang kecil, di mana menggunakan T alpha per 2, itu sama dengan 1 dikurangi alpha per 2, dengan derajat kebebasan sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2. Lalu ini uji pihak kanan, satu pihak uji pihak kanan. Untuk uji pihak kanan, H0 mu 1 itu lebih kecil sama dengan mu 2. Alternatifnya mu 1 lebih besar dari mu 2. Bentuk kurvanya kan seperti ini. Yang diarsir di bagian kanan. Jika yang uji dua pihak tadi kanan dan kiri yang diarsir, itu daerah penolakan H0-nya. Nah, untuk kriteria uji pihak kanan sendiri, jika Z lebih besar dari Z alpha, itu H0-nya ditolak. Jika Z lebih kecil sama dengan Z alpha, H0-nya diterima. Nah, ini sama seperti yang tadi. Oh, berbeda. Berbedanya di sini. Jika ini 1 min alpha per 2, ini 0. Karena ini satu pihak, dia hanya menggunakan Z alpha, tidak Z alpha per 2. Maaf. Nah, Z alpha itu sama dengan 0,5 dikurangi alpha. Dengan derajat kebebasan sama dengan jumlah sampel 1 tambah jumlah sampel 2 dikurangi 2. Untuk sampel besar. Untuk sampel kecil, itu D alpha sama dengan alpha. Dengan derajat kebebasan sama. Jumlah sampel 1 tambah jumlah sampel 2 dikurangi 2. Lalu ini uji pihak kiri. Untuk uji pihak kiri, H0 itu mu 1 lebih besar sama dengan mu 2. Alternatif itu mu 1 lebih kecil dari mu 2. Bentuk kurvanya seperti ini, yang diarsir di kiri. Z-nya min. Nah, untuk kriteria, jika Z lebih kecil sama dengan min Z alpha, maka H0 ditolak. Jika Z lebih besar sama dengan min Z alpha, H0 diterima. Ini sama seperti yang ini. Untuk sampel besar dia 0,5 dikurangi Z alpha. Z alpha sama dengan 0,5 dikurangi alpha. Untuk sampel kurang dari 30 itu T alpha sama dengan alpha. Nah, rumus untuk menghitung Z. Ketika N lebih besar dari 30 atau sampel besar, rumusnya adalah ini. Yaitu Z sama dengan X1 bar, X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi mu 1 dikurangi mu 2. Nah, itu dibagi akar standar deviasi 1 kuadrat per
jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi 2 kuadrat per jumlah sampel 2. Jika standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 kuadrat tidak diketahui nilainya, dapat diganti dengan simpangan baku sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat standar deviasi sampel. Nah, itu tadi untuk yang sampel besar. Ini untuk yang sampel kecil itu menggunakan T, yang ini Z, ini T. Sama, hanya mengganti Z saja. Ini juga sama. Jika tidak diketahui, jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui, dia diganti dengan simpangan baku sampelnya, standar deviasi sampelnya. Nah, ada catatan jika sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat tidak diketahui nilainya, namun diketahui bahwa sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, gunakan rumus T, gunakan rumus ini, T sama dengan ini, untuk mencari T-nya. Lalu, lanjut ke contoh soal. Contoh soalnya, suatu HRD perusahaan memiliki pendapat bahwa prestasi kerja karyawan yang mendapatkan training lebih bagus daripada karyawan yang tidak mendapatkan training. Maka dari itu diambil sampel dari karyawan masing-masing 50 dan 40 orang dengan rata-rata dan simpangan baku 404 dan 5 untuk karyawan yang mendapat training serta 400 dan 5,5 untuk karyawan yang tidak mendapatkan training. Ujilah pendapat dari HRD tersebut apakah uji pendapat dari HRD tersebut dengan tingkat signifikansi 5%. Apakah benar pendapat tersebut? Mari kita selesaikan. Diketahui X1-nya itu kena karyawan yang mendapat training, X2-nya karyawan yang tidak mendapat training. N1-nya jumlah sampelnya yang satu itu 50, yang satunya 40. Jadi N1 50, N2 40. X bar satunya 404. Ini itu rata-rata dari sampel yang satu itu 404 dan simpangan baku dari sampel 1 itu 5. Untuk rata-rata dari sampel yang 2 itu 400, sedangkan simpangan baku dari sampel yang kedua itu 5,5. Ditanyakan, ujilah pernyataan HRD bahwa prestasi kerja karyawan yang dapat training lebih bagus daripada yang tidak mendapatkan training, atau mu1 lebih besar dari mu2. Nah, mu1 tadi itu yang mendapat training, mu2 yang tidak mendapat training. Intinya begitu. Jawab kita pertama kita rumuskan hipotesis. Kita menyelesaikan dengan menggunakan uji pihak kanan, sehingga hipotesis nolnya itu mu1 lebih kecil sama dengan mu2. Hipotesis alternatifnya mu1 lebih besar dari mu2. Lalu yang kedua itu, langkah yang kedua menghitung Z. Karena sampel besar dan standar deviasi 1 kuadrat dan standar deviasi 2 kuadrat tidak diketahui nilainya, dapat diganti dengan S1 kuadrat dan S2 kuadrat, simpangan baku sampelnya, sampel 1 dan sampel 2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Tadi sudah diketahui angka-angkanya. Di sini kita masukkan ke dalam rumus. X bar 1-nya itu 404, X bar 2-nya 400, dikurangkan. Nah, jika mu1 dan mu2 tidak diketahui, dia dianggap 0. Nah, sehingga 404 dikurangi 400 itu menghasilkan 4. Yang bawah itu S1-nya tadi 5, S2-nya 5,5, 5 kuadrat itu 25, dan 5,5 kuadrat itu 30,25. Masa itu 25 dibagi 50 itu 0,5. Ya, 0,5 ditambah ini 5,5 kuadrat per 40 itu hasilnya 0,756. Nah, itu ditambahkan lalu diakar, mendapatkan hasil 1,121. 4 dibagi 1,121 itu menghasilkan 3,568. Itu untuk nilai Z-nya. Lalu kita menentukan, langkah yang ketiga kita menentukan batas daerah penerimaan dan penolakan. Nah, karena kita N lebih besar dari 30, kita menggunakan nilai Z-table. Alfanya tadi sudah diketahui tingkat signifikansinya 5%, sehingga 0,05.
alfanya. Ya Z alfa itu sama dengan Z 0,05. Nah ini sama ya kayak tadi ya, kita tuh sering cari yang Z 0,05 1,64. Nah bagian yang diarsir adalah daerah penolakan H0. Nah untuk Z sendiri dia letaknya di kanan, di daerah penolakan H0 nya. Nah lalu kita tentukan dulu kriterianya untuk membuktikan apa kurva ini itu benar, apa dia benar H0 itu bakal ditolak gitu. Nah menentukan kriteria dahulu, penerimaan atau penolakan. Menentukan kriteria penerimaan atau penolakan. Uji pihak kanan, jika Z lebih besar dari Z alfa maka 0 ditolak. Jika Z lebih kecil dari Z alfa maka 0 tidak dapat ditolak atau diterima. Nah Z tadi sudah kita hitung mendapat nilai ini, kita masukkan Z sama dengan 3,568 dan Z alfanya tadi 1,64. Nah kita bandingkan dan didapat bahwa Z itu lebih besar dari Z alfa. 3,568 lebih besar dari 1,64. Maka benar H0 ditolak. Sehingga kurva ini benar. Penggambaran ini benar. Karena Z berada di daerah arsir H0 yang ditolak, maka mendapat kesimpulan H0 ditolak. Nah, kesimpulannya dengan tingkat signifikansi 5%, penyataan HRD tersebut ternyata benar, yaitu prestasi karyawan yang mendapatkan training akan lebih bagus dibanding karyawan yang tidak mendapatkan training. Atau H0 ditolak. Maaf, ini tipe harusnya dibanding. Nah, itu untuk pengujian, contoh soal pengujian hipotesa 2 rata-rata. Nah, sudah sampai di akhir presentasi. Terima kasih sebelumnya karena sudah memperkenalkan saya mempresentasikan materi ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan itu akan menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Terima kasih, selamat siang.